Baik, di video yang keempat ini kita akan membahas isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13-14. Silakan disimak pembahasannya. Pertama, kita akan membahas makna kosakata, yaitu asyirk, di mana sebelumnya kita telah mempelajari di Quran Surah Luqman ayat 13 disebutkan wa idh qala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, merupakan kezaliman yang amat besar. Nah, kata asyirk yang ini merupakan bahasa Arab yang biasa dilafalkan syirik dalam bahasa Indonesia, merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, yaitu dengan makhluk yang lainnya, di mana ada kekuasaan atau kekuatan yang menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk Quran Surah Luqman ayat 13-14 ini tidak ada asbabun nuzulnya, yang berarti tidak ada kejadian yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Tetapi secara umum, ayat ini menceritakan atau mengingatkan kepada umat Islam, khususnya mereka yang berprofesi sebagai seorang dai, pendakwah, ataupun pendidik, termasuk orang tua, agar saat menasihati itu menggunakan tutur kata yang santun, baik, sejuk, sehingga dapat masuk ke dalam hati sanubari. Selanjutnya, kita akan membahas isi kandungan dari Quran Surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, pelajaran yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita sebagai umat Islam mengetahui bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadat, di mana di dalam syahadat itu ada tauhidnya, di mana kita melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan tidak ada kekuatan yang melebihi atau menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik, yaitu perilaku menyekutukan Allah, adalah bentuk kezaliman yang besar. Oleh karena itu, harus dihindari. Perbuatan syirik ialah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mengakui adanya kekuatan yang dapat menyandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik. Seluruh dosa, seluruh kesalahan itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, itu adalah dosa syirik. Maka mudah-mudahan kita semua dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempercayai atau tanpa mempertuhankan selain mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan kemarin di dalam ayat atau Quran Surah Luqman ayat 13-14, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di mana kita dikandung oleh ibu kita selama kurang lebih 9 bulan kita berada di kandungannya, dibawa kita kemana-mana. Setelah 9 bulan kita dilahirkan dengan penderitaan yang begitu sakit, kemudian kita disusui olehnya kurang lebih selama 2 tahun.
Maka berkat jasa-jasa yang diberikan oleh ibu kita, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dilahirkan di dunia ini, dan itu merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ibu kita. Isi kandungan yang keempat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Kita dilahirkan oleh ibu kita di dunia ini, maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Kita dengan melaksanakan segala apa yang diwajibkan maupun yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanpa kelewatan. Setelah kita bisa melaksanakan sholat atau ibadah yang wajib, maka kita disunahkan untuk mengerjakan amalan-amalan sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan itu merupakan tanda syukur kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Isi kandungan yang kelima adalah bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik kepada keduanya dan mentaati perintahnya dalam segala hal, kecuali bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selama perintahnya, selama nasihatnya itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku anak wajib mentaati dan menuruti apa yang dinasihati atau apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kita wajib berbuat baik, menyayangi, berlaku lemah lembut kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Kita sebagai peserta didik, sebagai siswa yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, kita wajib memberikan prestasi-prestasi yang terbaik ketika kita menuntut ilmu untuk diberikan kepada kedua orang tua kita. Sehingga di masa depan kita dapat membahagiakan mereka dengan prestasi, dengan impian-impian yang mereka harapkan ataupun yang menjadi impian yang kita harapkan. Ada satu kisah di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Apa jawab Nabi? Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi? Sahabat tersebut bertanya. Jawab Rasulullah, "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ayahmu." Begitu besar kedudukan seorang ibu sehingga Rasulullah SAW menyebutkan nama ibu 3 kali, sedangkan nama ayah 1 kali. Maka dengan perjuangan yang diberikan oleh ibu kita, maka kita wajib untuk bisa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Selanjutnya adalah sikap yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama, meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. Di Al-Quran banyak kisah-kisah yang kita dapat ambil ibroh ataupun manfaatnya yang kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satunya adalah ketulusan Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita beribadah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik harus didasari dengan keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua dengan mentaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kita kepada keduanya.
Yang keempat adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain memberikan kebaikannya kepada kita, maka kita selaku orang yang mengaku bersyukur kepada Allah harus bisa membalas apa yang mereka telah berikan kepada kita. Bahkan kita diajarkan untuk memberikan yang lebih baik daripada apa yang mereka berikan kepada kita. Itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Baik, itu saja yang Bapak-Bapak dapat sampaikan dalam video yang keempat ini, yaitu isi kandungan dan sikap yang mencerminkan pengamalan ayat dari Quran Surah Luqman ayat 13-14 ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Di video selanjutnya ada hadis tentang konsistensi beribadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan disaksikan.